Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Rahmat Riyadi selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana berkat rahmat dan hidayatnya kami di sini bisa berkumpul di dalam room Zoom. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang analisis konsep dan profil perkembangan kepribadian anak. Saya Yusafoja Lestari dengan NIM 2006984 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Devi Aulia Oktaviani dengan NIM 200422. Lalu ada Gea Rizky Amalia dengan NIM 2009802. Kemudian ada Intang Pertiwi Jungjunan dengan NIM 2001343. Dan saya sendiri Yusafoja Lestari dengan NIM 2006984. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, pengertian perkembangan kepribadian anak akan dijelaskan oleh Intang. Kepada Intang, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini, sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai kepribadian anak, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa pengertian perkembangan kepribadian anak secara umum menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengembangan. Berdasarkan buku yang berjudul Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja yang ditulis oleh Yusuf tahun 2000, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmaniah maupun psikis atau ruhaniah. Nah, di sini ada tiga hal yang perlu digarisbawahi, yakni sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme seperti fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Kemudian progresif. Nah, progresif ini berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam atau luas, baik secara kuantitatif atau secara fisik, maupun kualitatif atau secara psikis. Nah, yang ketiga ada berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Kemudian ada pula pengertian perkembangan menurut Purwanti dan Widodo, yakni proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasikan pada kemampuan organ fisiologis. Kemudian ada juga menurut Makmum. Makmum berpendapat bahwa konsep perkembangan mempunyai makna yang luas, yaitu mencakup segi-segi kualitatif dan kuantitatif, serta aspek-aspek fisik-psikis yang terkandung dalam istilah-istilah pertumbuhan, kematangan, dan belajar atau pendidikan dan latihan. Nah, berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkembangan ini merujuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Kemudian, pengertian kepribadian. Menurut Hurlok, tahun 1994, istilah kepribadian atau personality berasal dari kata Latin, yakni persona, yang berarti topeng. Kemudian ada pula menurut Alport tahun 1937 yang dikutip oleh Yusuf tahun 2000, mendefinisikan kepribadian adalah organisasi sistem jiwa raga
yang dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikopsikis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, dari definisi Allport tersebut dapat dianalisis bahwa kepribadian adalah yang pertama merupakan suatu organisasi dinamik, yaitu suatu kebulatan, keutuhan, atau organisasi atau sistem yang mengikat dan mengaitkan berbagai macam aspek atau komponen kepribadian. Nah, organisasi tersebut dalam keadaan berproses selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Sebagai contoh, kepribadian si A walaupun tahun yang lalu dan 10 tahun mendatang adalah tetap si A. Akan tetapi, si A sekarang adalah berbeda dengan 10 tahun yang lalu dan akan berbeda pula dengan si A 10 tahun yang akan datang. Si A tetap menunjukkan ciri kepribadiannya sebagai suatu organisasi, tapi ciri-ciri tersebut mengalami perubahan karena bersifat dinamis. Kemudian yang kedua, organisasi itu terdiri atas sistem psikososial atau jiwa raga. Nah, term ini itu menunjukkan bahwa kepribadian itu tidak hanya terdiri atas mental, ruhani, jiwa, atau hanya jasmani saja. Akan tetapi, organisasi itu mencakup semua kegiatan badan dan mental yang menyatu ke dalam suatu pribadi yang berada dalam individu. Kemudian yang ketiga, organisasi itu menentukan penyesuaian dirinya. Artinya, ini tuh menunjukkan bahwa kepribadian dibentuk oleh kecenderungan yang berperan secara aktif dalam menentukan tingkah laku individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat. Kepribadian adalah sesuatu yang terletak di belakang perbuatan khas yang berada dalam individu. Kemudian yang keempat, penyesuaian diri dalam hubungan dengan lingkungan bersifat khusus. Nah, artinya, eh, perkembangan ini tuh mempunyai ciri-ciri tersendiri dan tidak ada yang menyamainya. Kemudian yang ketiga, ada pengertian anak. Next. Anak ialah keturunan manusia yang masih kecil dan belum mencapai usia pubertas atau balik, serta jiwanya itu masih bersih, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ada pula pengertian anak menurut para ahli yang lainnya. Yang pertama itu menurut Purwadinata. Menurut Purwadarminta, eh, mengartikan anak sebagai keturunan manusia yang masih kecil. Kemudian, menurut Weber dan Kechny, tahun 1980, eh, mendefinisikan anak adalah laki-laki atau perempuan yang berada pada masa sebelum pubertas. Dan yang ketiga, menurut tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir tahun 1970, mengungkapkan bahwa anak adalah anak kecil yang belum berbuat kesalahan dan tidak berbuat dosa. Nah, penafsiran dari Imam Ibnu Katsir penulis anggap sudah bisa mewakili pengertian anak. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian perkembangan kepribadian anak adalah perubahan-perubahan yang terus meningkat pada perilaku anak yang belum mencapai usia pubertas, yang terhimpun dalam diri yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik yang datang dari lingkungannya atau dari luar anak, maupun yang berasal dari dalam diri anak sendiri, sehingga corak perilakunya itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas bagi dirinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Intang atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada pemaparan tentang dimensi perkembangan kepribadian anak yang akan dijelaskan oleh Devi. Kepada Devi saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi
dimensi perkembangan kepribadian anak. Yang pertama itu ada aspek-aspek kepribadian. Para ahli memberikan penekanan bahwa yang dipelajari oleh psikologi adalah tingkah laku manusia, baik perilaku yang dapat dilihat atau overt maupun perilaku yang tidak dapat dilihat atau covert. Nah, terlihat dan tidak terlihatnya perilaku bergantung pada suatu susunan sistem atau aspek. Sigmund Freud yang dikutip Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama merumuskan sistem kepribadian menjadi 3 aspek, yaitu sebentar. Sebelumnya mohon maaf Devi, share screen-nya ya. Makasih. Ya, yang pertama yaitu ada id atau das es. Sebagai satu sistem id mempunyai fungsi menunaikan prinsip kehidupan asli manusia berupa penyaluran dorongan naluriah. Dengan kata lain, ia mengemban prinsip kesenangan atau pleasure principle yang tujuannya untuk membebaskan diri dari ketegangan dorongan naluriah dasar. Selanjutnya ada ego. Nah, ego merupakan aspek pribadi yang berfungsi menyalurkan dorongan id ke keadaan yang nyata. Yang terakhir yaitu ada superego atau das Über-Ich. Sebagai suatu sistem yang memiliki unsur moral dan keadilan, maka sebagian superego mewakili alam ideal. Tujuan superego adalah membawa individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan menurut Ahyadi itu terbagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif atau pengenalan, yaitu pemikiran, ingatan, hayalan, daya bayang, inisiatif, kreativitas, pengamatan, dan penginderaan. Fungsi aspek kognitif adalah menunjukkan jalan, mengarahkan, dan mengendalikan tingkah laku. Yang kedua yaitu aspek afektif, yaitu bagian kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan alam, perasaan, atau emosi. Sedangkan hasrat dan kehendak, kemauan, keinginan, kebutuhannya, dorongan, dan elemen motivasi disebut aspek konatif atau psikomotorik. Kecenderungan atau niat tindak yang tidak dapat dipastikan dengan aspek afektif yang berfungsi sebagai energi atau tenaga mental yang menyebabkan manusia bertingkah laku. Selanjutnya yang ketiga, aspek motorik yang berfungsi sebagai pelaksana tingkah laku seperti perbuatan dan gerakan jasmani lainnya. Nah, deskripsi tentang sistem aspek-aspek kepribadian harus diingat pula bahwa aspek tersebut tidak dipandang sebagai organ-organ yang menjalankan kepribadian. Akan tetapi, aspek tersebut hanyalah nama-nama untuk berbagai proses psikologis yang mengikuti satu prinsip tertentu. Menurut Supratiknya, dalam keadaan biasa, prinsip-prinsip yang berlainan tidak akan berbenturan satu sama lain dan tidak bekerja secara bertentangan. Sebaliknya, sistem tersebut bekerja sama seperti satu tim. Kepribadian biasanya berfungsi sebagai satu kesatuan dan bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah. Selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian. William James yang dikutip oleh Ahyadi mengatakan ada 2 tipe kepribadian, yaitu tipe periang atau the healthy mindedness dan tipe penyedih atau the sick soul, yang penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada tipe periang. Tipe periang ini akan ditemukan sifat yang pertama ada optimis dan riang gembira. Tipe periang menghayati kehidupan yang dialaminya secara natural sebagaimana adanya. Mudah, gampang, penuh kelapangan, memberi keluasaan wawasan, menambah variasi dan kekayaan alam, perasaan, serta merupakan pegangan hidup yang menggembirakan. Akan tetapi, dimungkinkan tipe ini juga mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, godaan, dan konflik batin. Namun demikian, dengan karakternya yang optimis, tipe ini akan dapat memecahkan permasalahan secara tepat. Selanjutnya, sikapnya yang terarah ke dunia luar. Salah satu rahasia kegembiraan hidup seseorang adalah kelincahannya dalam menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di luar dirinya. Dengan kejadian di dunia luar, situasi dan kondisi lingkungan, serta kurang menghiraukan atau meninjau proses dan dinamika yang terjadi dalam diri pribadinya. Pandangan hidupnya mencerminkan gagasan-gagasan yang berlaku dalam lingkungannya. Norma-norma moralnya sama dengan norma yang berlaku di sekitarnya. Pendapatnya mengikuti pendapat umum atau orang banyak. Selanjutnya yaitu tipe penyedih. Tipe ini biasanya kurang mendapat perhatian masyarakat umum. Salah satu ciri tipe ini adalah tidak menyenangi popularitas, tidak mau menonjolkan diri, ada kecenderungan mengadakan perenungan dan menyendiri.
Tipe penyedih adalah lawan kutub tipe periang. Oleh karena itu, ciri-ciri penyedih terutama pada masa perkembangannya adalah kebalikan dari tipe periang, seperti sikap pesimis, introvert, sikap terarah ke dunia dalam, introspektif, melihat makna hidup secara mendalam dan serius. Harus diingat bahwa tipe penyedih tidak selamanya merasa sedih dan tidak pula selamanya menderita. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Devi yang telah memaparkan materi. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kepribadian anak yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Tahap-tahap perkembangan kepribadian anak atau bisa disebut dengan fase perkembangan atau pembabakan tentang perjalanan kehidupan pada anak yang diwarnai karakteristik atau pola-pola tingkah laku tertentu. Dalam bukunya, Yusuf tahun 2000 mengemukakan tentang penahapan perkembangan yang dialami individu. Terdapat 5 tahap. Yang pertama, tahap pertama atau disebut dengan fase parental sebelum lahir. Tahap kedua, fase orok atau infansi mulai lahir sampai usia 14 hari. Tahap ketiga, bayi mulai dari 2 minggu sampai 2 tahun. Tahap keempat, kanak-kanak mulai 2 sampai 11 tahun. Dan tahap kelima yang terakhir atau adolescent mulai usia 11, 13, atau 20 sampai 21 tahun. Next slide. Sedangkan penelitian mengenai tahap-tahap perkembangan kepribadian anak menurut Jean Piaget mengaitkan dengan terjadinya perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar, yaitu menjadi 4 fase sebagai berikut. Yang pertama ada fase sensorik motorik, di mana aktivitasnya didasarkan pada pengalaman langsung panca indera. Yang kedua ada fase praoperasional. Anak tidak terikat lagi pada lingkungan sensori, kesanggupan menyimpan tanggapan bertambah besar. Anak suka meniru orang lain dan mampu menerima hayalan dan suka bercerita tentang hal-hal yang fantastis dan sebagainya. Yang ketiga, ada fase operasi konkret. Pada fase ini, cara anak berpikir mulai logis. Bentuk aktivitas dapat ditentukan dengan peraturan yang berlaku. Anak masih berpikir harfiah sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, ada fase operasi formal. Dalam fase ini, anak telah mampu mengembangkan pola-pola berpikir formal, telah mampu berpikir logis, rasional, dan bahkan abstrak. Dalam versi lain, Mahfudz dalam bukunya Psikologi Anak dan Remaja Muslim sepakat bahwa kehidupan anak itu dapat dibagi menjadi beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama, dari mulai lahir sampai usia 2 tahun disebut fase persiapan. Kemudian dari usia 2-6 tahun disebut fase permulaan anak-anak. Dan yang terakhir, usia 6-12 tahun disebut fase paripurna anak. Dari pendapat ahli di atas, dapat dibuat kesimpulan. Perkembangan kepribadian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perkembangan kepribadian fase orok. Masa orok merupakan masa perkembangan terpendek dalam kehidupan manusia, dimulai lahir sampai usia 2 minggu. Masa orok biasanya dibagi dalam 2 masa, yaitu masa pertuanate yang berlangsung selama 15-30 menit pertama sejak lahir sampai tali pusatnya digunting, dan masa neonate, yaitu sejak pengguntingan tali pusat sampai 2 minggu. Yang kedua, ada perkembangan kepribadian persiapan anak. Masa ini dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan. Masa persiapan memiliki ciri-ciri perkembangan kepribadian, yaitu masih berkembangnya sikap egosentris. Yang ketiga, perkembangan kepribadian fase permulaan anak-anak. Anak usia ini merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-6 tahun. Lalu ada yang keempat, perkembangan kepribadian fase paripurna anak. Fase paripurna anak berlangsung pada 6-12 tahun. Seorang anak pada masa ini sudah mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma, tradisi, dan moral agama. Sekian pemaparan dari saya. Pemaparan materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak akan dijelaskan oleh Gea. Kepada Gea, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Kepribadian itu berkembang dan mengalami perubahan, dan dari proses perkembangan itu terbentuklah di dalamnya pola-pola yang tetap dan khas, sehingga merupakan ciri-ciri yang unik bagi setiap individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak itu terbagi menjadi ke dalam 3 faktor. Yang pertama ada faktor biologis, faktor sosial, dan juga faktor kebudayaan. Faktor biologis yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau fisiologis. Keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat dilihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap individu ada yang diperoleh dari keturunan dan ada pula yang merupakan pembawaan anak atau orang itu masing-masing. Keadaan fisik, baik yang berasal dari keturunan maupun pembawaan sejak lahir itu memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang. Kemudian faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini ialah keluarga, teman sebaya, serta masyarakat di sekelilingnya. Suasana atau iklim keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Hal tersebut dipaparkan oleh Yusuf pada tahun 2000. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah yang sangat mendalam. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama-tama. Kedua, pengaruh yang diterima anak itu masih terbatas dari jumlah luasnya. Ketiga, intensitas pengaruh itu tinggi karena berlangsung terus-menerus siang dan malam. Keempat, umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana aman serta bersifat intim dan bernada emosional. Dari uraian singkat tersebut menyatakan betapa besar pengaruh faktor sosial yang diterima anak itu dalam bergaul dan kehidupannya sehari-hari dari kecil sampai besar terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Hal tersebut dipaparkan oleh Purwanto pada tahun 1999. Kemudian, yang terakhir, ada faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing anak tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana anak itu dibesarkan, karena tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berpikir seperti cara memandang sesuatu, bersikap, atau cara berperilaku. Hal tersebut telah dipaparkan oleh Yusuf pada tahun 2000. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gea yang telah memaparkan materi terakhir. Demikian tadi diskusi kami dari kelompok 10. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator dan kelompok 10 memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.